Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kepada seluruh umat manusia yang ikut setia terhadap ajaran beliau. Mudah-mudahan Allah muliakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian, dalam pembahasan kita kali ini merupakan bahasan kelanjutan dari yang kemarin, yakni dalam kajian kitab Hikam. Sekarang adalah bahasan hikmah yang kedua atau pasal kedua. Yang akan dibahas di sini adalah berkenaan dengan syahwat dan himmah, tajrid dan kasab. Asy-Syaikh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis atau mengungkapkan atau menuturkan, apa kata beliau? Iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil 'aliyah. Iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab merupakan syahwat yang tersamar atau halus. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil 'aliyah. Dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Jadi dalam bahasan hikmah yang kedua ini, dalam pasal ini, Syekh Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah. Dia ada istilah yang baku dalam khazanah sufi yang harus dipahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Apa saja istilah-istilah itu? Dalam hikmah yang kedua ini yang mesti kita pahami ini ada istilah tajrid, ada asbab, ada syahwat dan himmah. Ini istilah-istilah dalam istilahnya khazanah sufi. Ada tajrid, ada asbab, ada syahwat dan himmah. Lantas apa yang disebut dengan tajrid? Apa itu tajrid? Tajrid itu secara bahasa memiliki arti penanggalan atau pelepasan atau pemurnian. Iradatukat tajrid, jadi keinginan untuk tajrid, keinginan untuk melepaskan, keinginan untuk apa? Untuk menanggalkan, atau keinginan untuk pemurnian. Nah, jadi tajrid ini
diartikan penanggalan atau pelepasan atau pemurnian. Adapun secara maknawi yang disebut dengan tajrid ini adalah penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa atau dari nafsu, dari an-nafsu. Jadi menanggalkan aspek-aspek dunia, segala yang berkaitan dengan masalah dunia, segala yang mu'allaqah, yang hubungannya dengan dunia, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Jadi tajrid ini adalah pemurnian jiwa. Iradatu kat tajrid berarti keinginan untuk memurnikan jiwa, keinginan untuk menanggalkan segala sesuatu dari perkara dunia. Itu iradatu kat tajrid ini artinya keinginan untuk memurnikan jiwa atau menanggalkan dari segala bentuk yang berhubungan dengan dunia. Kemudian dalam hikmah yang kedua ini yang mesti kita pahami ini ada kalimat asbab. Iradatu kat tajrid ma iqamatillahi iyyaka fil asbab. Keinginanmu untuk tajrid, keinginanmu untuk memurnikan jiwa, keinginanmu untuk menanggalkan perkara yang berhubungan dengan dunia, ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab, sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab. Fil asbab, apa itu asbab? Asbab secara bahasa memiliki arti apa? Sebab-sebab atau sebab akibat. Itu asbab, sebab akibat. Secara maknawinya asbab itu adalah apa? Status jiwa, dikatakan status jiwa atau an-nafsu yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Semisal Iskandar Dzulkarnain yang Allah tempatkan sebagai raja di dunia, mengurusi dunia, itu sebab akibat. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dipegang atau yang ada pada seseorang yaitu asbab. Asbab ini adalah aspek-aspek asbab ini adalah status jiwa, di statusnya seseorang yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Seorang menjadi pedagang, itu asbab. Seorang menjadi misalkan pengusaha, seorang menjadi raja, seorang menjadi presiden, itu asbab. Iradatu kat tajrid ma iqamatillahi iyyaka fil asbab. Keinginan untuk memurnikan jiwa, keinginanmu untuk menanggalkan perkara yang berhubungan dengan dunia, sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab, sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam sebab akibat. Allah takdirkan engkau sebagai seorang raja, Allah takdirkan engkau sebagai pengusaha, Allah takdirkan engkau sebagai pedagang. Jadi ada seseorang yang Allah mentakdirkannya sebagai seorang raja, yang Allah mentakdirkannya sebagai pengusaha, yang Allah takdirkan ia sebagai pedagang, tapi dalam hatinya dia ingin mencopot semua itu, dia ingin menanggalkan semua itu. Yang tadinya ia sebagai raja,
nyaman, kan tetapi ia ingin mencoba meninggalkan apa yang dia pegang. Dia ingin melepaskan menjadi raja, pengusaha, dia ingin berhenti dari pengusahanya. Pedagang, dalam hatinya dia ingin berhenti dari berdagangnya. Dia ingin menanggalkan perkara yang berhubungan dengan dunia, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala masih menegakkannya. Ia sebagai asbab. Allah tetapkan ia sebagai pengusaha, ia tetapkan sebagai raja, tapi di hatinya dia ingin melepaskan semua itu. Nah, bagaimana hal yang seperti itu? Syekh Ibnu Athaillah mengatakan iradatu katajrid ma iqamatillahi iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah. Keinginan seseorang untuk menanggalkan yang berhubungan dengan dunia, melepaskan yang berhubungan dengan dunia, sedangkan itu adalah ketentuan Allah yang diberikan kepadanya. Maka dengan ada niat seperti itu, maka ini merupakan syahwat khafiyah, kata Sayyidina. Ini merupakan syahwat khafiyah. Nah, apa itu syahwat? Syahwat itu mungkin kalau kita lihat secara bahasa memiliki arti tatapan yang kuat, yaitu syahwat. Tatapan yang kuat atau keinginan. Adapun secara maknawi merupakan keinginan kepada bentuk material dan duniawi, seperti harta, makanan, dan lawan jenis. Berbeda dari syahwat, hawa nafsu adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Itu syahwat. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, keinginan seseorang untuk memurnikan jiwa, menanggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, sementara Allah masih menegakkannya dalam asbab. Allah menentukannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkannya sebagai berada pada posisi asbab. Allah mentakdirkan seseorang menjadi raja, menjadi pengusaha, menjadi pedagang, tapi dalam hatinya ingin melepaskan semua itu merupakan syahwat khafiyah, kata Syaikhul Islam. Hati-hati. Kemudian kata Syekh Ibnu Athaillah, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka bitajrin inhitatun minal himmatil aliyah. Keinginanmu dan keinginanmu kepada asbab. Asbab itu tadi yang berkaitan dengan masalah keduniaan, yang ada hubungannya dengan masalah keduniaan. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan dan himmah yang tinggi. Jadi sebaliknya, ada seseorang yang Allah takdirkan ia berada dalam tajrid, ia sangat jiwanya terjaga dari hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Kemudian ia ingin asbab, ingin perkara yang berhubungan sesuatu tersebut dengan masalah dunia. Yang tadinya orang tersebut rajin dalam ibadah, rajin dalam puasa,
puasa, sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan apa? Sibuk dengan berdakwah, sibuk dengan zikir. Tiba-tiba dalam hatinya ingin asbab. Tiba-tiba dalam hatinya ingin sesuatu yang berkaitan dengan masalah keduniaan. Yang tadinya ia ahli zikir, yang tadinya ia ahli ibadah, ia ingin menjadi pengusaha tiba-tiba dalam hatinya. Dalam hatinya ia tiba-tiba ingin menjadi seorang raja, ingin menjadi seorang presiden, ingin menjadi seorang wakil presiden. Nah, hal yang demikian apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Jika seseorang menginginkan asbab yang berkaitan, berhubungan dengan masalah dunia, pada saat Allah sedang menegakkan engkau dalam tajrid, pada saat orang tersebut sudah Allah tetapkan dalam keadaan ahli ibadah, ahli zikir, maka yang demikian kata Syekh Ibnu Athaillah merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Apa itu himmah? Himmah itu merupakan lawan kata dari syahwat, yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka himmah adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Himmah itu dalam arti secara singkatnya adalah cita-cita. Namun maksud cita-cita di sini itu adalah keinginan kepada Allah, keinginan menuju kepada Allah. Ini ketika seseorang telah Allah tetapkan dalam tajrid, yang mana ia ahli ibadah, ahli zikir, kemudian tiba-tiba dalam hatinya ingin merubah, terjun kepada asbab, ingin merubah dirinya untuk berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, maka ia telah jatuh daripada himmah, maka ia telah jatuh daripada himmah yang tinggi, yakni menuju kepada Allah. Ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab dalam ukuran tertentu, misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin negara. Bila seorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab itu, namun dia berkeinginan untuk tajrid, misalkan dengan beruzlah, yang tadinya seorang raja tiba-tiba dalam hatinya ingin uzlah, ingin tapak, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersuluk, untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita untuk bimbang. Jadi ketika seseorang yang tadinya sebagai pengusaha tetaplah dalam dirinya sebagai pengusaha untuk tidak meninggalkan ibadah. Yang tadinya seorang yang ahli ibadah, yang zuhud, yang ahli zikir, tetaplah sebagai ahli zuhud, ahli zikir, tanpa harus merubah diri untuk terjun ke dalam asbab. Ini penting seseorang
dalam menyikapi diri, Sebagai seorang yang beriman haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah sesuai tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti atau mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja atau kasab, lalu berkeinginan lepas dari kasab atau usaha dan hanya ingin melulu beribadah. Ini sifat khotiyah yang tadinya sebagai pengusaha, lalu dikatakan bahwasanya berusaha tersebut agaknya jauh daripada ibadah sehingga ia ingin berhenti dari usaha tersebut. Nah, hati-hati. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi, sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan diri seseorang atau diri kita dalam golongan yang harus berusaha atau kasab apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak atau rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha atau tajrid apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Ini yang terjadi pada Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah itu berkata, aku datang kepada guruku Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia kasab agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Jadi sebelum Syekh Ibnu Athaillah ini benar-benar terjun kepada dunia sufi ya. Beliau Syekh Ibnu Athaillah ini adalah seorang yang al-alim wal faqih. Beliau adalah seorang ulama ahli fikih. Ketika Syekh Ibnu Athaillah mulai terjun ke dalam dunia sufi, Syekh Ibnu Athaillah ini seakan-akan beliau ini dibisiki dalam hatinya
dan beliau ingin mengungkapkan hal tersebut bahwa untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meninggalkan atau menanggalkan ilmu lahiriah tersebut, yakni dengan 100% terjun ke dalam dunia sufiah, terjun ke dalam ilmu batin. Maka sebelum bertanya kepada gurunya yakni Syekh Abbas Al-Mursi, maka Syekh Abbas Al-Mursi mengatakan yang intinya adalah tidak benar ada seorang yang ahli dalam ilmu lahiriah kemudian ingin mencapai kedudukan yakni untuk menuju kepada Allah, bahwa harus meninggalkan ilmu lahiriah dan terjun 100% atau secara sempurna ke dalam dunia sufiah untuk meninggalkan ilmu lahiriah. Itu bukan hal yang bagus. Itu intinya kata Syekh Abbas Al-Mursi. Jadi kata Syekh Abbas Al-Mursi, tetaplah dalam pendirianmu yang semula, Allah akan memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan. Maka kita tahu bahwa Syekh Ibnu Athaillah ini beliau selain daripada ahli fikih, beliau selain daripada dikenal seorang fuqaha, beliau juga sebagai sufi. Bahkan kalau kita membaca daripada manaqib atau biografi daripada Syekh Ibnu Athaillah, para ulama yang menulis manaqib beliau membagi kehidupan beliau Syekh Ibnu Athaillah. Jadi dalam segi pertama dikatakan Syekh Ibnu Athaillah ini adalah terkenal dengan dari kalangan keluarga fuqaha, ahli ilmu lahir, ahli ilmu zahir. Dan pada masa itulah Syekh Ibnu Athaillah beliau hanya tertuju dalam ilmu lahiriah, ilmu zahiriyah, dan ilmu fikih sebagai seorang yang faqih dari keturunan yang faqih. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah ketika memulai dirinya terjun sebagai suluk ke dalam dunia kesufian, bahkan pada puncaknya Syekh Ibnu Athaillah menjadi seorang sufi. Maka dalam hal ini Syekh Ibnu Athaillah ini termasuk insan kamil. Maksudnya Syekh Ibnu Athaillah ini beliau dalam ilmu zahir memiliki ilmu yang begitu mumpuni, begitupun dalam ilmu batin dalam hal kesufian. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ini merupakan seorang dalam ilmu zahiriyah sebagai mufti, ahli fikih. Dalam hal kesufian beliau sebagai mursyid. Jadi keduanya ini terdapat dalam dirinya Syekh Ibnu Athaillah. Masya Allah, subhanallah. Inilah beliau Syekh Ibnu Athaillah, yang mana beliau menulis dalam kitab Al-Hikam ini, dalam hikmah yang kedua ini, beliau katakan, saya ulangi kalimatnya, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi min syahwatil khafiyah.
wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka bitajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah, keinginan untuk tajrid, melepaskan perkara yang berhubungan dengan dunia, sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab, merupakan syahwat yang samar, yang halus. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka bitajrid inhitatun minal himmatil aliyah, dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi, kejatuhan dari cita-cita yang tinggi yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kepada seluruh umat manusia yang ikut setia terhadap ajaran beliau. Mudah-mudahan Allah menyertai. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin